Media promosi kesehatan merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, dan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat. Pemilihan media yang tepat sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh sasaran. Media cetak adalah media yang mengutamakan unsur visual seperti tulisan, gambar, foto, dan warna dalam menyampaikan pesan. Media ini bersifat statis, artinya tidak bergerak dan tidak mengandung suara. Contoh media cetak antara lain yaitu brosur, flyer, poster, artikel di surat kabar atau majalah, dan foto edukatif. Media cetak sering digunakan dalam kegiatan penyuluhan kesehatan di puskesmas, sekolah, maupun kegiatan masyarakat karena mudah diproduksi dan praktis digunakan. Kelebihan media cetak yaitu informasi dapat disimpan dan dibaca ulang kapan saja, biaya produktif relatif murah, mudah dibawa kemana saja, tidak memerlukan listrik atau teknologi, dan membantu pemahaman melalui kombinasi gambar dan teks. Kekurangan media cetak yaitu tidak memiliki unsur suara dan gerak, kurang menarik bagi sebagian orang, terutama yang kurang suka membaca, informasi terbatas, mudah rusak, terlipat, atau hilang. Contoh penggunaan yaitu misalnya dalam kampanye pencegahan demam berdarah, leaflet berisi langkah 3M, menguras, menutup, mengubur, dibagikan ke rumah warga. Poster juga ditempel di tempat umum seperti puskesmas dan sekolah. Yang kedua, media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan perangkat teknologi dan dapat menampilkan unsur suara, gambar, serta gerak secara bersamaan. Media ini bersifat dinamis sehingga lebih menarik perhatian masyarakat. Contoh media elektronik yaitu televisi, radio, video edukasi, film pendek kesehatan, podcast, CD, VCD, meskipun sekarang mulai jarang digunakan. Media digital seperti YouTube atau sosial media. Media ini sering digunakan dalam kampanye kesehatan berskala besar karena mampu menjangkau masyarakat luas secara cepat. Kelebihan media elektronik yaitu lebih menarik karena kombinasi audio dan visual, mudah dipahami terutama bagi masyarakat dengan tingkat literasi rendah, dapat menyampaikan pesan secara langsung dan jelas, dapat diputar ulang, menjangkau audiens yang lebih luas, melibatkan banyak idara. Kekurangan media elektronik, biaya produksi relatif mahal, memudahkan listrik dan perangkat teknologi, proses pembuatan lebih rumit. Tidak semua daerah memiliki akses teknologi yang baik, memerlukan persiapan yang matang. Contoh penggunaannya, iklan layanan masyarakat di televisi tentang bahaya merokok atau video edukasi tentang pentingnya vaksinisasi yang disebarkan melalui media sosial. Kita masuk kepada yang ketiga, media luar ruangan. Media luar ruangan adalah media yang ditempatkan di area terbuka atau tempat umum sehingga dapat dilihat oleh banyak orang. Media ini bisa berupa media cetak maupun elektronik. Contoh media luar ruangan yaitu billboard atau papan reklame, spanduk dan baliho, banner, pameran kesehatan, dan videotron. Media ini sangat efektif untuk menjangkau masyarakat secara luas dalam waktu singkat, terutama di lokasi yang ramai seperti jalan raya, pasar, atau pusat kota. Kelebihan media luar ruangan yaitu menarik perhatian karena ukurannya besar dan strategis, mudah dilihat oleh banyak orang, cocok untuk pesan singkat dan kuat, bisa menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan. Kekurangan media luar ruangan, biaya pemasangan cukup mahal, informasi terbatas, bergantung pada lokasi pemasangan, mudah rusak karena cuaca, memerlukan perizinan dan perencanaan matang. Selanjutnya kita masuk kepada upaya advokasi kesehatan. Upaya advokasi kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, atau program agar lebih baik
pada peningkatan kesehatan masyarakat. Advokasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat, organisasi, tenaga kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan advokasi kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan, mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik, memperjuangkan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Cara melakukan advokasi kesehatan, yang pertama melalui media. Salah satu cara paling efektif adalah melalui media massa dan media sosial. Informasi disebarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kesehatan tertentu. Contohnya, kampanye bahasa stunting melalui media sosial, iklan layanan masyarakat tentang pentingnya imunisasi, dan artikel kesehatan di surat kabar. Melalui pendekatan kepada pengambilan kebijakan, advokasi juga dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan pihak yang memiliki wewenang seperti pemerintah daerah, DPR, atau instansi terkait. Contoh, mengajukan usulan program kesehatan ke pemerintah, melakukan audiensi dengan dinas kesehatan, menyampaikan data dan fakta tentang masalah kesehatan. Selanjutnya, melalui kegiatan sosial dan komunitas, kegiatan seperti seminar, penyuluhan atau kampanye lapangan juga termasuk bentuk advokasi. Contohnya, penyuluhan tentang gizi di desa, gerakan masyarakat hidup sehat, kampanye anti rokok di sekolah. Selanjutnya, melalui kemitraan dan kolaborasi, advokasi akan lebih kuat jika dilakukan bersama berbagai pihak. Contohnya, kerjasama antara puskesmas dan sekolah, kolaborasi dengan organisasi masyarakat, dukungan dari tokoh agama atau tokoh masyarakat. Contoh kasus advokasi kesehatan. Yang pertama, kasus stunting di Indonesia. Pemerintah bersama masyarakat melakukan advokasi melalui kampanye nasional, edukasi gizi, dan program bantuan makanan. Hasilnya, kesadaran masyarakat meningkat dan angka stunting mulai menurun. Yang kedua, kampanye anti merokok. Berbagai organisasi kesehatan melakukan advokasi agar pemerintah mengeluarkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Hasilnya, banyak daerah menerapkan aturan tersebut. Yang ketiga, penanganan COVID-19. Advokasi dilakukan melalui media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan, vaksinisasi, dan pentingnya menjaga kebersihan. Kesimpulannya yaitu, media promosi kesehatan dan advokasi kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Media membantu menyampaikan informasi, sedangkan advokasi berperan dalam mendorong perubahan kebijakan dan tindakan nyata. Pemilihan media yang tepat serta strategi advokasi yang efektif akan menentukan keberhasilan dalam mengubah perilaku masyarakat menuju hidup yang lebih sehat. Secara singkat, Promkes tidak hanya memberi informasi, tetapi juga mendorong individu dan komunitas agar mau dan mampu menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan Promkes bisa berupa penyuluhan, kampanye kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan. Tujuan utamanya adalah mencegah penyakit, meningkatkan derajat kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.